Pada tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya ada Ichibanga Shioshio dan Suroso. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Chosangin atau gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, di dalam gedung ini kita akan merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin mengembangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pidato yang singkat ini. Ini saya menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan hadapan rumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, empat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Itu adalah karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kebersamaan dan mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa ini kita mulai memegang teguh toleransi dalam beragama, hal yang ini merupakan percerminan dari ketuhanan. Dan juga kita ini merupakan rakyat yang suka bersamaan sehingga kami dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu langsung dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang kebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memilih usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma yang berarti kewajiban sedang kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita, ahli bahasa, akhirnya saya memberi nama 5 dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang itu, boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut sila. Dan jika saya merasanya menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima?
Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak I.R. Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichiban mengisi. Oke, Mas. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih, Terima kasih kepada Mr. Ichiban Ise yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disimpulkan oleh Mr. Muhyamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan dasar resmi dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Saya Alexander Andreas Maramis. Sebagai perwakilan anggota Sakinah Muslim, kami tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kami tidak setuju. Jika terjadi perdebatan seperti ini, maka sebaiknya kita ubah saja nilai sila pertama agar ada toleransi antar umat beragama, karena hal ini mencakup keseluruhan agama di Indonesia. Baiklah saudara-saudara, harap tenang terlebih dahulu. Hal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang damai. Karena saya juga mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia apabila sila pertama tidak diubah. Akan tetapi tetap kita ikuti saran I.R. Soekarno selaku ketua. Baiklah, saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan saya ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 18 Agustus 1945. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahaslah rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Halo, selamat Ibu Karno. Maaf, siapa ya? Saya Dinda Panglima Jepang. Bisakah kita buat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta dan Bung Hajiman untuk membahas kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan melakukan aksi. Baiklah, kalau begitu terima kasih Bu. Kami akan memberikan kemerdekaan dari bangsa Indonesia sehingga PPKI kemarin akan satu kembali. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membawa semua kelengkapan untuk proklamasi. Akan proklamasi baik. Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Tapi bangsa Jepang akan menjadi kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti seluruh wilayah yang Belanda? Mungkin. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Marshal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan I.R. Soekarno sebagai ketua PPKI, dan Mohatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu,
teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Dome W dan B dan memerintahkan WUS untuk membiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang pertama dihadiri oleh Ir Soekarno, Mohatta, Regiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada sidang ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memilih presiden kita dan wakil presiden kita serta membentuk KIDP Komite Nasional Indonesia bagian pusat yang bertujuan untuk membantu presiden kita sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Kesimpulan, pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai landasan negara. 2. Mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. 3. Serta mengesahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP. Pada tanggal 19 Agustus, PPKI melaksanakan sidang kedua yang dihadiri oleh Soekarno sebagai ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas sebagai wilayah bangsa Indonesia menjadi 8 provinsi dan mengesahkan Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Sidang PPKI yang kedua 19 Agustus 1945 memutuskan 1. Pembagian wilayah bahasa Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Mengesahkan dibentuknya Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi. Pada tanggal 22 Agustus, PPKI melaksanakan sidang yang ketiga yang dihadiri oleh Soekarno sebagai ketua PPKI dengan wakilnya Muhammad Hatta dan juga para anggota PPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengesahkan Partai Nasional Indonesia, mengesahkan Badan Keamanan Indonesia, dan mengesahkan juga Komite Nasional Indonesia yang dilantik secara resmi pada tanggal 29 Agustus 1945. Baik, Pak. Sidang Panitia PPKI yang ketiga 22 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan PNI. 2. Mengesahkan pembentukan Badan Keamanan Indonesia. 3. Memutuskan pengesahan Komite Nasional Indonesia akan dilantik secara resmi pada 29 Agustus 1945. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggota berjumlah 21 orang. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Akhirnya pada 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan demikian, maka PPKI dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945. Dengan kita sadar, bangsa dan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat telah menyempurnakan tugas Panitia Percepatan Kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Panitia Percepatan Indonesia telah dibubarkan. Jakarta,